Qalu li'annahu innama muni'ah li hurmatil qiblati. Innama muni'ah fi umril qiblati wa hadzal ma'na mawjudun fil bunyani was suhra'i. Mereka yang melarang secara mutlak baik di bangunan atau di tanah los itu tidak boleh berberak menghadap kiblat. Itu alasannya begini. Karena mulianya kiblat. Sedangkan alasan ini karena menghormati kiblat itu mulia, itu di bangunan juga mulia, gak ada bedanya apakah itu bangunan atau lapangan. Yang penting menghadap kiblat itu tidak memuliakan kiblat. Wali'annahu law kana al-ha'ilu kafiyan la jaza bis suhra'i lanna bainana bainal ka'bati jibalan wa audiyatan wa ghayra dzalika min anwa'il ha'il. Alasan kedua, kenapa mutlak haram baik di bangunan atau di lapangan ialah kalau memang penghalang yaitu dinding WC itu cukup untuk tidak haram, tidak apa-apa menghadap kiblat, mestinya di lapangan itu tidak apa-apa juga. Kenapa tidak apa-apa? Karena antara kita dengan kiblat di Saudi sana ada banyak gunung-gunung, kan itu menjadi penghalang gunung-gunung. Ada jurang-jurang dan ada macam-macam penghalang. Ada batu-batu besar, ada bukit-bukit. Wahtajaman abaha mutlaqan bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu al-madhkuri fil kitabi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustaqbilan Baitul Maqdis mustadbirul qiblah. Kemudian ulama yang memperbolehkan secara mutlak baik di bangunan atau di lapangan itu boleh menghadap kiblat, itu dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan di kitab ini, bahwa Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat, artinya menghadap ke utara kalau di Madinah. Wa bi hadits Aisyah radhiyallahu anha nabiyah, dan dalil kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW balaghahu anna unasan yakrahuna istiqbalal qiblati bi furujihim. Rasulullah mendengar bahwa banyak orang tidak suka, keberatan menghadap kiblat dengan farjih, dengan kemaluan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awaqad fa'aluha hawwilu bimaq'adi ay ila al-qiblati. Rawahu Ahmad bin Hanbal fi musnadihi wa Ibnu Majah wa sanaduhu hasanun. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa mereka sudah melakukan itu? Melakukan itu tidak menghadap kiblat itu, tolong palingkan pantat saya ini, artinya palingkan ke kiblat, artinya hadapkan ke kiblat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di kitab Musnad beliau dan Imam Ibnu Majah. Sanad hadis ini statusnya adalah hasan. Wahtajjaman abahal istidbara duna istiqbali bi hadis Salmanah. Kemudian ulama yang memperbolehkan membelakangi kiblat, kemudian menghadap kiblat haram, itu dasarnya adalah hadis Salman di atas. Wahtajjaman haramal istiqbala wa istidbara bis sahra'i wa bahuma fil bunyani bi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma al-madhkuri fil kitabi wa bi hadis Aisyah alladzi dzakarnahu. Kemudian ulama yang mengharamkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat kalau di lapangan, di tanah los, dan memperbolehkan kalau di perkampungan itu mereka mendasarkan berpegangan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu yang disebutkan di kitab ini, dan dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Abi hadis Jabirin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila qiblata bi baulin fara'aituhu qabla yuqbadu bi amin
astaqbiluha rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma wa isnaduhu hasanun. Abi hadits Marwan al-Asghar qala ra'aitu ibn Umar radhiyallahu anhu anakha rahilatahu mustaqbil qiblati summa jalasa yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha faqala bala innama nuhiya an dhalika fil fada'i fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Kemudian di hadis Jabir juga sebagai mendukung pendapat ini bahwa kata Jabir Rasulullah SAW melarang kita menghadap kiblat ketika berkencing. Ternyata setelah itu saya melihat Rasulullah sebelum dicabut nyawa beliau kurang setahun, beliau ternyata menghadap kiblat berbuang air besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Abu Tirmidzi dan orang yang lain. Istilah hadis itu adalah hasan. Dan berpedoman juga dengan hadis Marwan al-Asghar. Kata Marwan begini, saya pernah melihat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menderumkan ontanya. Menderumkan itu merempekkan, kata orang Madura. Duduknya binatang itu namanya menderum. Menghadap ke kiblat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian beliau duduk berkencing menghadap kiblat itu. Berarti ada penghalang, yaitu onta yang duduk, yang menderum itu. Lalu saya bertanya kata Marwan, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyahnya Ibnu Umar. Apakah sudahkah, kan sudah dilarang menghadap kiblat? Jawaban Ibnu Umar ya, tapi itu di tanah los, tanah lapang, tidak di tempat yang ada penghalangnya. Apabila antara kamu dan kiblat itu ada sesuatu yang menutup kalian, maka itu tidak apa-apa. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Fahadhihi ahaditsu sahihatun musarrihatun bil jawazi fil bunyani. Jadi hadis-hadis ini sangat tegas. Hadis sahih yang menegaskan diperbolehkannya menghadap kiblat ketika buang airnya itu di bangunan. Wa haditsu Abi Ayyub Sulaiman Abi Hurairah tawirihim waradat fin nahyi fa yuhmalu 'ala as-sahra'i liyujma'a bainal ahaditsi. Sedangkan hadis Abu Ayyub dan hadis Salman, Abi Hurairah dan ulama yang lain itu menerangkan larangan. Jadi harus diarahkan larangan itu menghadap kiblat itu larangan ketika di tanah los, tanah lapangan. Kok diarahkan ke situ maknanya? Ya agar kita menggabungkan, mempersatukan antara hadis-hadis yang kontradiktif itu. Wala khilafa bainal ulama'i annahu idza amkana al-jam'u bainal haditsi la yusaru ila tarki ba'dihha bal yajibul jam'u bainaha wal 'amalu bi jami'iha wa qad amkana al-jam'u 'ala ma dzakarnahu fa wajibal masiru ilaihi. Kemudian tidak ada perselisihan antara ulama bahwa ketika bisa didamaikan antara hadis-hadis itu, maka tidak boleh mengabaikan salah satunya, kembali mengabaikan salah satu hadis-hadis itu. Bahkan wajib dirangkum, dikombinasikan hadis-hadis itu, kemudian diamalkan kesemuanya. Sedangkan menggabungkan, mendamaikan hadis itu, hadis-hadis yang beragam itu masih bisa sesuai uraian yang saya terangkan. Maka harus kembali pada penggabungan, pendamaian itu.
Afaraqu baina sarra'i wal bunyani min haditsul ma'na bi annahu yalhaqul masyaqqatu fil bunyani fi taklifhi tarkal qiblati bi khilafi sahra'i. Kemudian para ulama membedakan antara tanah lapang dan bangunan. Kalau bangunan menghadap kiblat tidak apa-apa, di tanah lapang tidak boleh. Kenapa? Dari sisi makna, artinya alasannya. Alasannya ialah kesulitan. Ia akan terkena kesulitan kalau di WC untuk dipaksa tidak menghadap kiblat. Beda dengan lapangan. Kalau lapangan bisa, sebab lebar. Wa amma man abahal istidbara fayuhtajju ala raddi madhabi bil ahadithi sahihati al musarrihati bin nahyi al istidbari jami'an hadithi Abi Ayyuba wa ghairihi wallahu a'lam. Adapun ulama yang memperbolehkan membelakangi kiblat, itu apa dalilnya? Hujahnya apa? Untuk membantah pendapat ini, kalau membelakangi kiblat boleh, ialah hadis-hadis sahih yang menegaskan larangan Nabi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kedua-duanya dilarang oleh Nabi. Seperti hadisnya Abu Ayyub dan yang lain.